Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dalam video konvensional dalam acara Wisdom Tuhan Berkati Berlimpah-Limpah. Apa kabarnya? Anda mengerti bahwa di bulan Juni ini, tahun 2025, begitu cepat ya Bapak Ibu ya. Kita baru bulan lalu merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ini sudah bulan 6, dan kelihatannya akan cepat sekali untuk Natal Anda akan merayakan lagi. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari-hari ini kondisinya sepertinya terlalu cepat. Tetapi Tuhan ingin Anda melakukan tugas yang jangan sampai lupa bahwa Anda harus pergi menginjil. Saya sudah tinggalkan beberapa tayangan, Anda bisa nonton dalam tayangan tersebut. Anda bisa mengulang kembali dan Anda melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia yang berkuasa dan Dia akan segera datang. Bapak Ibu, Anda bersiapkan segala catatan Anda, buku-buku Anda bisa tonton, dan saya percaya Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sudah memberikan doa dan dana kepada kami. Kami percaya tangan Tuhan akan mengembalikan pada Bapak Ibu berlimpah-limpah dan limpah. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam situasi ini, ada banyak yang minta didoakan tentang sakit, penyakit, atau ada kelemahannya tubuh yang lain, atau ada pergumulan dalam hidup, hati yang sakit, atau perseteruan dengan manusia. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa tangan Tuhan jauh lebih berkuasa melakukannya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau yang mengasihi umat-Mu, memberkati umat-Mu, melepaskan mereka dari semua sakit penyakit, sembuh, sembuh, dan sembuh. Hati mereka akan dipulihkan. Situasi yang membuat mereka ribut dengan manusia yang lain, dengan orang-orang yang tidak benar, Tuhan yang memulihkan kondisi mereka, sehingga semuanya dalam kondisi yang baik. Bapa, mereka yang kekurangan dalam hal keuangan, Kau yang mencukupi umat-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan kami yang sangat amat baik. Hari ini kami mau pegang firman Tuhan. Kami tidak keluar dari firman Tuhan, kami berpegang sama firman Tuhan, karena kami tahu firman itulah hal kebenaran, dan membawa hal yang baik terjadi dalam hidup umat-Mu. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapak Saudara sekalian, hari ini saya tinggalkan beberapa tayangan. Saya mengerti Anda bertugas untuk berikan kabar baik. Jangan lupa, kabar baik harus engkau beritakan hari ini sampai kita ketemu sama Tuhan. Shalom. Korintus ya, gambarnya begini. Di sini ada pulau-pulau, ya. Bapak Ibu, ini penting nih, sebentar. Saya akan gambarkan ini pakai warna yang biru ya. Di sini ini laut, ini laut, ini laut. Itu ya. Oke. Korintus itu di sini. Korintus di sini. Gitu ya. Ini problem ini Bapak Ibu. Korintus ada di sini. Ini adalah Korintus. Orang naik kapal kan tidak mungkin naik kapal di sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Tak mungkin, Bapak Ibu. Orang pasti akan berlabuh di sini. Berlabuh di sini. Kemudian dengan lewat darat, barang dibawa ke sini. Lalu orang akan naik kapal lagi ke sini. Gitu. Jadi ini tidak mungkin.
peristiwa ini tidak mungkin. Yang mungkin ini, masuk ke sini, dia membongkar muatannya, dibawa ke sini, kemudian naik kapal lagi ke sini. Bisa ya? Nah, Korintus ini merupakan sebuah kondisi yang unik, di mana imannya bertumbuh, karunia bertumbuh, tetapi waduh, pola hidupnya kembali ke pola hidup yang lama. Ceritanya bahwa mereka sudah dimerdekakan Tuhan, jadi orang bebas, jadi orang yang bermakna, tapi karena kemudian di sini pengangkutan dari Korintus sampai ke tempat ini terjadi lagi, maka perbudakan muncul lagi. Mereka dibebaskan secara perbudakan secara rohani, tetapi secara fisik mereka diperbudak ulang. Pekerjaan yang paling baik Korintus adalah menjadi budak. Kenapa? Karena angkut dari Korintus ke sini loh, ke sini, jarak ini. Saya akan gambarkan dengan ini ya, kuningnya. Jadi sini, dari sini ke sini. Nih, polanya sana. Mengangkut menjadi budak. Nah, ada beda loh. Anda jadi budak secara fisik, Anda jadi budak secara rohani, beda. Kalau Anda sudah diperdekakan Tuhan secara rohani, ya Anda bebas. Anda mau kerja sebagai budak secara fisik atau karyawan secara fisik, boleh saja. Tetapi yang intinya Anda sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan rohani. Tetapi orang Korintus beda. Waktu mereka dibebaskan secara dari perbudakan rohani, mereka menjadi budak secara fisik, dan akibatnya mereka, kehidupan mereka kembali kepada kehidupan budak lagi secara rohani. Gambar ini ya, Dayan. Jadi mereka di sini. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan peristiwa itu, itulah penjelasan dari Korintus, selalu dikatakan oleh Paulus lagi, Korintus 14 ya, ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara, dia akan berkumpul dan tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau kenyataan Allah, atau karunia bahasa lidah, atau kadang untuk menafsirkan bahasa lidah, tapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi bahasa lidah tetap ada di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Jika ada yang berkata dengan bahasa lidah, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang dari seorang, dan harus ada orang lain menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam di dalam pertemuan ibadah jemaat, hanya boleh berkata pada diri sendiri dan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, bahasa lidah tidak digunakan untuk mengajar orang, kecuali bahasa lidah yang ditafsirkan. Tetapi dikatakan juga, dia hanya boleh berkata pada diri sendiri dan kepada Allah. Jadi orang berbahasa lidah diizinkan. Bahasa lidah diizinkan karena Paulus mengatakan Korintus 14 ayat 39. Kayak saudara-saudara, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Jadi saya melihat, Bapak Ibu, di dalam ayat Alkitab ini ternyata ada 3 jenis bahasa lidah, gitu ya. Yaitu bahasa lidah yang dipakai dengan tidak perlu tafsirkan. Orang berbicara sama Tuhan. Tidak perlu ada tafsirannya, tidak juga untuk orang lain, hanya untuk dirinya dan Tuhan. Membangun dirinya sendiri bersama Tuhan. Ini yang pertama.
Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang di gereja karismatik atau Pentakosta di gereja. Kedua, yaitu bahasa lidah yang Roh Kudus sendiri tafsir bagi orang lain. Jadi Roh Kudus kita bicara bahasanya glosolali sama Oramasekeyalaba. Tetapi Roh Kudus menafsirkan bahasa ini bagi orang lain. Orang Jepang mendengar pakai bahasa Jepang. Orang Belanda dengar pakai bahasa Belanda. Orang Austria mendengar pakai bahasa Austria. Orang yang bicara hanya glosolali. Nah, peristiwa ini saya mendapatkan beberapa kesaksian dari seseorang yang saya kenal waktu dia dari luar negeri. Waktu dia berkata-kata dengan bahasa lidah kepada Tuhan, dengan bahasa yang glosolalia, ternyata ada seseorang yang datang. Gitu ya. Orang ini mengatakan, apakah engkau bisa berbicara bahasa daerah saya? Ya Tuhan, tidak bisa, saya orang Indonesia. Dan orang itu berkata, tadi engkau berkata dalam bahasa saya tentang memuji Tuhan yang baik, yang menyembah Tuhan yang luar biasa. Itu Bapak Ibu. Pertama, Anda berbicara bahasa lidah, tidak perlu ada penafsiran. Kedua, Roh Kudus sendiri akan menafsirkan bagi orang lain, sehingga orang itu mendengar dengan bahasanya sendiri. Orang yang bicara hanya bicara bahasa lidah. Dan yang ketiga, bahasa lidah yang dapat ditafsirkan bagi orang lain. Itu Bapak Ibu, ini yang nomor 3. Bicara bahasa lidah, dan itu ada penafsirannya. Memang biasanya kalau bahasa lidah bisa ditafsirkan ya, itu bicaranya berbeda. Mungkin Anda mendengar pertama-tama juga berbeda. Itu bahasa lidah yang bisa ditafsirkan. Jadi ada 3 yang tidak perlu ditafsirkan. Roh Kudus sedia menafsirkan, atau manusia yang menafsirkan. 3 jenis inilah yang ada dalam bahasa lidah dan dalam praktiknya. Saudara Tuhan, cerita Paulus di sini dikatakan bahwa ditutup dengan kata-kata bahwa jangan melarang orang berkata dengan bahasa lidah, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Berarti Anda mengerti bahwa di Korintus itu sudah terjadi berbagai macam pergolakan dan situasi yang tidak teratur. Karena fenomena tadi saya jelaskan di gambar Bapak Ibu. Nah, cerita mengenai bahasa lidah itu penting. Jadi, itulah bahasa lidah yang saya yakini dan juga diyakini oleh orang-orang karismatik atau Pentakosta, Bapak Ibu. Cerita bahasa lidah seperti itu. Yang pertama, bahasa lidah tidak akan dilarang. Kedua, bahasa lidah diberikan waktu untuk berbahasa lidah kepada Tuhan. Tapi kalau Anda berbicara bahasa lidah yang sekiranya ada penafsirannya, engkau sudah bicara bahasa lidah, engkau harus menunggu si penafsir untuk bicara. 2 atau 3 orang. Kalau tidak ada yang menafsirkan Anda, lebih baik Anda berhenti untuk bicara keras dan Anda hanya boleh bicara sama Allah saja. Jadi itulah yang jadi dalam ibadah. Tetapi bahasa lidah ini penting. Bapak Ibu, cerita bahasa lidah itu ada perbedaan antara orang-orang karismatik dan Pentakosta. Sebetulnya ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau kita orang Pentakosta klasik, itu mengatakan bahwa pengurapan Roh Kudus, jadi baptisan Roh Kudus, ada riwayat Roh Kudus. Untuk pertama kalinya, roh yang besar itu memasuki hidup Anda. Maka perlu tanda dong. Tandanya perlu Anda. Dan tanda itu apa? Nah, tanda Roh Kudus yang besar masuk dalam hidup Anda, yang sudah salah, yang kondisinya tidak maju, yang kondisinya kecil, yang kondisinya parah, tiba-tiba roh itu masuk yang besar. Pasti ini akan mengeluarkan sebuah tanda. Dan tanda yang pertama, kalau orang Pentakosta klasik mengatakan, tanda yang pertama adalah Anda akan berbicara bahasa lidah. Tanda berikutnya banyak ya, kita pada cari sendiri. Tetapi kalau orang karismatik, Bapak Ibu, ada beda. Jadi, Roh Kudus yang besar
datang membaptis Anda, orang yang biasa-biasa saja, yang parah, yang kecil gitu. Ini yang besar ini masuk dalam hidup Anda. Pasti ada tanda dong. Nah, tandanya adalah bahasa lidah adalah salah satu tanda. Kalau orang Pentakosta klasik adalah berbahasa lidah adalah sebuah tanda awal. Kalau orang karismatik adalah berbahasa lidah ada merupakan salah satu tanda. Bapak Ibu. Nah, cerita kenapa sih orang Pentakosta itu mengatakan bahwa harus bahasa lidah sebagai tanda awal? Sebenarnya diambil dari firman Tuhan juga. Anda mengerti di Kisah 2 dikatakan bahwa orang itu tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berkata dengan bahasa lidah. Hal yang sama juga waktu ada di Cornelius. Waktu mereka percaya sama Tuhan Yesus dan dibaptis Roh Kudus, tanda yang keluar adalah sebuah tanda mereka mendengar dan melihat. Mereka melihat dan mendengar. Saya tuh mengatakan sama beberapa orang di masa lalu, tanda apakah yang manusia bisa buat yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat? Hanya berkata-kata. Berkata-kata, keluar kata-kata dari mulut, mau nyanyian boleh, kata-kata keluar dari mulut aja pokoknya. Jadi itulah kata-kata yang pertama, tanda yang awal yang orang bisa lakukan. Jadi Anda harus melihat, Anda harus mendengar. Dari mana hari ini Anda mendengarkan saya bicara hari ini? Kok Anda yakin ini kata-kata saya? Karena Anda mendengar kata-kata saya, Anda juga melihat ucapan saya sinkron atau sama dengan apa yang saya katakan dan mulut saya berucap begitu sama. Jadi, kalau saya diam tiba-tiba ada suara begitu kan Anda kabur semua Bapak Ibu. Jadi, tanda awalnya berkata-kata. Nah, di Kisah 10, Kisah 11 mengatakan seperti itu. Dan kalau Anda melihat waktu Paulus pergi pada pasal 19, disebutkan tanda itu adalah ada dua, yaitu berkata-kata bahasa lidah dan bernubuat. Ada dua tandanya. Jadi tanda bahasa lidah, Kisah 19, bahasa lidah dan bernubuat. Itu. Jadi intinya adalah bahwa berbahasa lidah merupakan sebuah tanda awal. Saya mengambil tanda awal karena memang tanda itu yang menjadi sebuah kondisi di mana orang dibaptis Roh Kudus dan mengatakan hal tersebut. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda mau mengambil bagian karismatik, Bapak Ibu bebas saja. Anda mau mengatakan ini benar, ini salah, saya kembalikan pada Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi ingat, saya hanya cerita dari firman Tuhan, dan firman bilang begini. Seluruh kata bahasa lidah di firman Tuhan menggunakan kata glossolalia. Jadi perkataannya adalah perkataan yang sebetulnya tidak jelas. Kata itu sama dibuat dengan kata di Kisah Rasul 2 adalah laleu, heteros, glossolalia. Mungkin kata-kata itu tujuan untuk menginjil, benar. Tetapi Anda lihat kata-kata lain di 1 Korintus, kata-kata itu dipakai untuk membangun diri Anda sendiri. Cerita bahasa lidah ini penting hari-hari ini, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat Kisah 22 ayat 33, ini penting Bapak Ibu. Kisah 2 ayat 33, firman Tuhan berkata, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, yang dengan Roh Kudus yang ditinggikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman pada Tuanku, duduk sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kaki, menjadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan hidup menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu, sebentar saya tambahkan lagi Kisah 5 ayat 31.
Firman Tuhan berkata bahwa dialah yang dikatakan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya saya dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus, Tuhan dan yang diurapi. Itu terjadi bahwa Roh Kudus dicurahkan, di menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar. Firman Tuhan berkata Roh Kudus akan mengajar tentang Tuhan Yesus. Peristiwa ini penting. Kristus menjadi pokok pusat keselamatan yang ada di muka bumi. Kristus adalah intisari cerita yang ada di Alkitab yang Anda dan saya pegang. Dan firman tentang itu sudah bicara. Alkitab itu mencatat begitu banyak firman, terutama kitab Yohanes. Firman yang begitu banyak dari depan sampai belakang, kitab Kejadian sampai Wahyu, bicara Yesus adalah Tuhan. Anda bisa mendengar kembali cerita mengenai 4 seri yang lalu, yang sebelumnya. Empat seri itu bicara bahwa perdebatan itu yang ada di YouTube, Bapak Ibu melihat ya, YouTube yang hari ini tentang Kristologi dan Alkitab yang bisa menjelaskan. Tapi masalahnya adalah banyak orang-orang yang tidak percaya. Orang yang berkata, ya beri penjelasan dulu supaya aku ngerti dan jelas baru mau percaya. Terbalik Bapak Ibu, kita itu harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus, baru nanti pelan-pelan akan diajar. Nah, prinsip orang mau percaya dulu, banyak orang tidak mau. Orang berkata tidak bisa seperti itu, tidak masuk akal seperti itu. Nah, itulah perbedaan antara orang yang bertobat dan tidak bertobat. Bapak Ibu mengerti bahwa Roh Kudus itu dicurahkan hari ini supaya Dia menjadi penolong dalam hidup Anda dan saya. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita tetap memiliki Allah yang hidup. Roh Kudus ini yang membawa Anda untuk berjalan pelan-pelan sehingga kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mengerti dalam ibadah-ibadah hari ini berbicara bahasa kita sudah dipandang tidak masuk akal, dipandang tidak berguna, tapi cerita ini kalau kita biarkan, cerita di gereja nanti, masa depan nanti akan jadi susah. Kondisi ini yang kita hindari. Kita mengerti bahwa gereja tetap akan ada dan berusaha di muka bumi, akan bertarung di muka bumi, tanda kutip. Bapak Ibu, Anda harus berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Roh yang besar itu yang berikan pada Anda keselamatan dan akan menuntun Anda untuk berjalan. Itulah sebabnya saya mengerti bahwa hari ini orang-orang yang mengambil langkah untuk tidak percaya sama hal ini, saya bilang terserah, masing-masing saja. Anda mau ngambil boleh, tidak ambil ya tidak apa-apa. Tetapi saya mengerti, hal inilah yang saya mau katakan sama Bapak Ibu. Ini hal yang penting. Peristiwa ini adalah peristiwa yang penting. Seluruh isi Alkitab di kitab Perjanjian Baru sudah mengatakan hal tersebut. Engkau harus mengerti dengan jelas mengenai konsep yang Tuhan terangkan. Jadi yang pertama, engkau harus percaya sama Roh Kudus. Engkau mau, engkau minta. Roh Kudus curahkan kepadamu, dan untuk pertama kalinya engkau dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis itu artinya masuk dalam air. Dan Anda dibaptis Roh Kudus, Anda masuk dalam Roh Kudus. Dan untuk pertama kali engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan memberikan sebuah tanda. Tapi apakah tanda itu membuat orang berkata bahwa engkau selalu penuh Roh Kudus? Jawabannya tidak. Karena orang bicara bahasa lidah itu belum tentu bisa penuh Roh Kudus. Tapi orang yang penuh Roh Kudus pasti berbicara bahasa lidah. Ini hati-hati Bapak Ibu. Nah, peristiwa untuk Anda bicara Roh Kudus, Anda bicara bahasa-bahasa glosolalia, Anda nggak perlu khawatir. Itu glosolalia itu bagaimana Pak? Anda katakan saja. Kalau Anda tidak bisa mengatakan bagi orang lain untuk yang bisa ditafsirkan, engkau berkata sendiri sama Tuhan. Kita berikan waktu untuk itu. Anda berdua, sendiri-sendiri bersama-sama ya Bapak Ibu. Anda bisa bicara sama Tuhan.
Dan ini penting. Roh Kudus itu akan membangun diri Anda, membangun iman Anda, dan iman itu akan semakin naik. Iman itu bisa engkau pakai untuk hal yang penting dalam hidup ini. Pak, tapi banyak orang berdosa dengan bahasa Roh Kudus ini. Banyak orang berdosa dengan bahasa lidah. Kok bisa? Karena tidak penuh Roh Kudus. Kok bisa bahasa lidah? Nah, bahasa lidah adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tergantung manusia menggunakan dengan cara apa. Peristiwa ini harus Anda mengerti secara satu persatu ya Bapak Ibu, jangan digabung semua. Peristiwa itu akan menunjukkan sama Anda betapa Tuhan berkuasa. Nah, peristiwa hari ini tentang bahasa lidah. Saya sudah beritahu sama Bapak Ibu, peristiwa sudah ada di Alkitab. Kalau Anda membaca, Anda mengerti bahwa inilah peristiwa yang Tuhan ingin ada di muka bumi. Kalau Anda melihat sekarang sudah mulai berkurang, Pak. Ya, saya mengerti sudah mulai berkurang. Karena tidak banyak orang yang mengajarkan lagi bagaimana pertimbangannya. Engkau kalau ada hamba Tuhan berkhotbah dan mengatakan siapa yang mau dipimpin Roh Kudus, engkau maju ke depan, engkau buka tangan. Hamba Tuhan itu mengangkat tangan untuk mendorong Anda, membantu Anda dalam keinginan Anda, permintaan Anda, dan Anda percaya. Tujuannya cuma membantu Anda. Tapi banyak orang berkata, angkat tangan, ayo bahasa lidah, ayo katakan haleluya, haleluya, ya sini katakan, ayo bersujud. Bapak Ibu, ini orang sudah maju begini ya, dengan kondisi yang betul-betul hati untuk mencari Roh Kudus, kemudian dikatakan, kau harus bersujud. Yang sebelah kiri katakan, kau harus berlutut. Yang sebelah kanan katakan, kau harus bicara haleluya. Dan orang jadi pusing Bapak Ibu. Saya menganjurkan Bapak itu fokus sama Tuhan, percaya mau minta. Dan kalau saya berdoa bagi Bapak Ibu, saya akan tumpangkan supaya saya menopang Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan dan dianugerahi baptisan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, peristiwa ini akan dialami seorang dengan cara yang berbeda-beda. Kapan Pak dapatnya? Apa waktu saya mandi? Waktu saya berdoa? Waktu saya sedang sendirian? Waktunya kita tidak pernah tahu karena Tuhan yang membaptis Anda. Bapak Ibu, hari ini kalau Anda mendengarkan khotbah ini, satu permintaan saya bahwa engkau dipenuhi Roh Kudus. Supaya penuh Roh Kudus dalam hidup Anda, engkau terus mengobarkannya, sebab Roh Kudus itu akan membawa Anda kepada Tuhan Yesus. Akan memberitahu Anda tentang segala sesuatu yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Dan satu hal yang Bapak Ibu mengerti, peristiwa baptisan Roh Kudus ini yang akan mengenalkan Anda bahwa Yesus adalah titik tolak, fokus utama penginjilan di muka bumi, karya keselamatan penting bagi Anda dan bagi saya. Bapak Ibu, saat ini saya akan berdoa. Anda siapkan hati, Anda buka tangan Anda. Anda berkata, Tuhan aku percaya. Bicara percaya ini gak gampang Bapak Ibu, terutama Anda yang sudah berasal dari seberang-seberang yang dulu ada pernikahan hamba Tuhan mengatakan itu sesat segala macam. Akibatnya kalau Anda pernah katakan sesat, pemikiran itu masih ada. Kalau saya katakan percaya, gua katakan sesat nggak ya gitu Bapak Ibu. Peristiwa itu harus dihilangkan. Anda harus percaya bahwa ini berasal dari Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan Roh Kudus kalau engkau nggak percaya. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada anak yang memintanya. Meminta. Engkau percaya dan engkau mau. Katakan sama Tuhan saat ini. Tuhan, aku percaya. Roh Kudus masih ada. Masih bisa berikan aku anugerah baptisan Roh Kudus. Aku mau untuk mengalami itu. Untuk dekat sama engkau. Aku minta saat ini. Roh Kudus kau turun atas hidup. Bapak Ibu berdoa. Buka tangan Anda, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan membaptis umat-Mu dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama, yang Kau curahkan pada Pentakosta di Yerusalem, itu akan terjadi saat ini. Engkau memenuhi mereka Roh Kudus. Engkau berikan seluruh apa yang mereka minta waktu mereka mau. Mereka minta sama Tuhan. Tuhan penuhi. Tuhan berikan kepada mereka Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang penting untuk membawa mereka di muka bumi hari-hari ini. Dan mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan.
terpujilah namamu. Penuh, 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 penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Uraba syandarala barala barala barala. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Engkau akan dipenuhi Roh Kudus, penuh, penuh, penuh dan penuh. Uraba sikiraya batakan amara abastanda alam. Penuh dengan Roh Kudus. Bapa, aku mengucap syukur. Ada begitu banyak orang yang sudah mengenal Engkau. Bawa mereka semua supaya mereka dituntut dengan Roh Kudus hari demi hari, waktu demi waktu, terus melakukan kehendak Tuhan sampai Kau datang menjemput kami. Terpujilah namamu, dipenuhi Roh Kudus, penuh, penuh dan penuh, mulai hari ini sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Amin. Jauh.